Selamat datang di Selebaran Info. Pada video kali ini, kita akan membahas fakta menarik tentang pembunuh berantai Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer juga dikenal sebagai Milwaukee Cannibal atau Milwaukee Monster. Adalah seorang pembunuh berantai dan pelaku kejahatan seksual Amerika. Kejahatan Dahmer melibatkan pemerkosaan, pembunuhan, dan pemotongan tubuh dari 17 pria muda dan anak laki-laki antara tahun 1978 dan 1991. Bagaimana kisah hidup Jeffrey Dahmer dan bagaimana ia bisa menjadi pembunuh yang kejam? Mari kita kupas bersama. Jeffrey Dahmer dilahirkan pada tanggal 21 Mei 1960 di West Allis, sebuah kota kecil di pinggiran Milwaukee, Wisconsin. Dia adalah anak sulung dari pasangan Lionel dan Joyce Dahmer. Dahmer tumbuh dalam lingkungan yang tergolong stabil secara ekonomi, namun di dalam keluarganya terjadi konflik dan ketegangan. Selama masa kecilnya, beberapa perubahan signifikan terjadi dalam kehidupan Dahmer. Ayahnya Lionel Dahmer, seorang ahli kimia, bekerja di Universitas Marquette, dan pada tahun 1970-an, keluarga Dahmer pindah ke Bath, Ohio, setelah Lionel menerima kesempatan kerja baru di sana. Di sekolah, Dahmer awalnya dianggap sebagai siswa yang cerdas, namun semakin beranjak dewasa, dia mengalami perubahan kepribadian. Dia seringkali merasa terisolasi dan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Dahmer juga mulai menunjukkan minat pada kekerasan terhadap hewan, yang kemudian menjadi salah satu ciri khas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya di masa depan. Pada usia remaja, Dahmer mulai mengalami kecanduan alkohol dan merasakan dorongan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak pantas. Ketika dia berusia 18 tahun, orang tuanya bercerai, dan Dahmer mulai tinggal sendiri di apartemen. Inilah saat di mana dia memulai serangkaian kejahatan yang mengerikan. Tindakan kejahatan Jeffrey Dahmer dimulai pada tahun 1978 ketika dia berusia 18 tahun. Dahmer mengalami dorongan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak pantas terhadap pria muda dan memiliki fantasi kanibalisme. Korbannya pertama adalah Stephen Hicks, seorang pemuda yang Dahmer temui di sebuah bar. Dahmer mengajak Hicks pulang ke rumahnya dengan alasan ingin minum bersama. Namun, setelah Hicks menolak ajakan Dahmer untuk melakukan aktivitas seksual, Dahmer membunuhnya dengan memukul kepalanya dengan tongkat besi. Ini merupakan awal dari serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh Dahmer. Setelah pembunuhan Hicks, Dahmer menyimpan sisa-sisa tubuhnya dan mencoba mempraktikkan pengawetan. Namun, ketika proses tersebut tidak berhasil, Dahmer menghancurkan sisa-sisa tubuh Hicks. Dahmer melanjutkan serangkaian pembunuhan dan pemerkosaan terhadap pria muda selama bertahun-tahun. Ia sering menggunakan trik atau janji untuk menarik korban ke apartemennya. Setelah membius korban, Dahmer akan melakukan tindakan seksual sadis dan pada akhirnya membunuh mereka. Selama periode ini, Dahmer mengembangkan kebiasaan mengerikan seperti memotong tubuh korban, mempertahankan bagian-bagian tubuh sebagai kenangan, dan bahkan melakukan nekrofilia atau perilaku seksual terhadap mayat dan kanibalisme pada beberapa korban. Ada 17 korban yang berhasil diungkap oleh kepolisian. Hampir seluruh korban dibunuh dengan cara yang sama, yaitu Dahmer membawa korban-korban ke apartemennya, dan setelah berhubungan seksual, Dahmer membunuhnya dan membuang sisa-sisa tubuhnya. Beberapa korban diberi obat bius lewat minuman beralkohol sebelum Dahmer mengeksekusi para korbannya. Berikut nama-nama korban dari kekejaman Dahmer. Stephen Hicks, korban pertama Dahmer pada Juni 1978. Stephen Tommy, korban kedua pada September 1987. James Doxtator, korban ketiga pada Januari 1988. Richard Guerrero, korban keempat pada Maret 1988. Anthony Sears, korban kelima pada Maret 1989. Eddie Smith, korban ke-6 pada Mei 1990. Ricky Biggs, korban ke-7 pada Juni 1990. Ernest Miller, korban ke-8 pada September 1990. David Thomas, korban ke-9 pada September 1990. Curtis Strauger, korban ke-10 pada Februari 1991. Errol Lindsay, korban ke-11 pada April 1991. Tony Hughes, korban ke-12 pada Mei 1991. Konerak Sinta Sompon, korban ke-13 pada Mei 1991. Matt Turner, korban ke-14 pada Juni 1991. Jeremiah Weinberger, korban ke-15 pada Juli 1991. Oliver Lacey, korban ke-16 pada Juli 1991. Joseph Radehoff, korban ke-17 dan terakhir pada Juli 1991. Jeffrey Dahmer ditangkap pada tanggal 22 Juli 1991 setelah korban terakhirnya Tracy Edwards yang berhasil melarikan diri memberitahu polisi tentang serangan yang dia alami di apartemen Dahmer.
Edwards ditemukan oleh dua petugas polisi di jalanan, yang awalnya mencurigai bahwa dia terlibat dalam aktivitas ilegal. Namun, ketika Edwards mengaku bahwa seorang pria yang dia temui di sebuah bar telah mencoba menyiksanya, polisi mulai menghubungkannya dengan kasus yang sedang mereka teliti mengenai hilangnya orang-orang di daerah tersebut. Petugas polisi itu mengantar Edwards kembali ke apartemen Dahmer untuk memverifikasi ceritanya. Saat tiba di apartemen, mereka menemukan bukti-bukti yang mencolok dari aktivitas kejahatan Dahmer, termasuk foto-foto korban, bagian tubuh yang dipertahankan, dan barang-barang lain yang mengaitkannya dengan kejahatan serius. Setelah penangkapan Dahmer, dia mengakui serangkaian pembunuhan dan memberikan rincian yang mengerikan tentang kejahatan-kejahatannya. Dia diadili atas 17 pembunuhan yang telah diakui dan dinyatakan bersalah. Pada tanggal 17 Februari 1992, Dahmer dijatuhi hukuman 16 kali penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Penangkapan Jeffrey Dahmer dan pengungkapan kekejaman-kekejamannya menjadi sorotan media internasional. Kasusnya mengejutkan dan mengguncang masyarakat, serta memicu diskusi yang luas tentang masalah psikologi, kejahatan seksual, dan kekerasan yang tak terbayangkan. Jeffrey Dahmer meninggal pada tanggal 28 November 1994 di penjara Columbia Correctional Institution di Portage, Wisconsin. Dia tewas dalam serangan oleh seorang tahanan lain bernama Christopher Scarfor. Jangan lupa untuk subscribe channel Selebaran Info untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan like jika Anda menikmati video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.